Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara. Kita membahas etika politik KLB versus AHY. Tadi sudah disebutkan oleh pengamat politik mengenai adanya intervensi. Mungkinkah itu atau seperti apa sebenarnya cerita yang sebenarnya, Pak Rahmat? Iya, saya menghormati Bang Ubaidillah ya. Ini adalah senior kami ya. Komentar-komentarnya sangat komprehensif dan teduh gitu ya. Tapi untuk kali ini saya ingin membantah apa yang disampaikan oleh Bang Ubaidillah. Tidak ada intervensi istana dalam konteks ini. Kalau ngelihat sejarahnya adalah di Partai Demokrat itu sudah terjadi kanker stadium 5 dan bisul yang sangat membengkak luar biasa dan meletusnya itu sekarang gitu. Kenapa kanker stadium 5? Semasa pilkada, pileg, itu kader-kader di daerah dipungutin semua oleh DPP. Dipungutin apa nih? Oh, ada mahar politik. Kemudian DPC-nya berbeda pendapat sedikit lalu dipecat, DPD-nya berbeda sedikit baru dipecat. Coba lihat di sipol KPU. Berapa banyak itu pengurus. Berbeda ini berbeda menyimpang atau seperti apa? Berbeda argumentasi saja langsung di PLT. Coba lihat di sipol KPU. Berapa banyak PLT ketua DPC dan DPD di Partai Demokrat. Dan itu, pemecatan itu, PLT itu tanpa mekanisme partai. Mekanisme partai itu adalah dipanggil dulu, ada hak jawab, ada pembelaan, ada mekanisme di majelis, di mahkamah partai. Ini nggak pernah dilakukan. Begitu berbeda langsung pecat, begitu beda langsung pecat. Tapi kenapa masalah ini tidak diungkapkan di KLB 2020 lalu, Pak? Nggak berani. Ketua DPC sama ketua DPD itu mana berani dengan Pak SBY. Baik. Apalagi mereka masing-masing sendiri-sendiri. Keberanian itu muncul adalah apabila ada sosok tokoh yang menyatukan. Karena bersama itu pasti akan mampu melawan gitu. Melawan dalam tanda kutip. Nah, saya lanjutkan tentang alasan Pak Muldoko tanpa keterlibatan istana. Jadi ini adalah bisul yang ada di dalam Partai Demokrat sendiri. Tahan dulu Pak Rahmat, saya beri kesempatan Bang Adi. Bang Adi, apakah betul seperti itu? Apakah betul yang dikemukakan oleh Pak Rahmat? Kan nggak ada dalam Kongres. Dia tidak ikut dalam Kongres 2020. Di situ dibahas secara demokratis semua termasuk ADART. Jadi ini lalu kemudian 1 tahun sudah berlalu tidak ada masalah. Kalau ada masalah dalam undang-undang parpol dan dalam ADART ada jalurnya namanya Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai. Silakan ajukan di situ. Tapi nggak ada yang mengajukan begitu. 1 tahun kemudian ketika ada yang mau beli partai ini, dia kemudian mulai jual-jual partai. Ketemulah broker-broker yang mau jual-jual partai dengan yang mau beli. Kebetulan punya kekuasaan dan uang. Kalau soal kader yang dipecat sepihak seperti apa, Bang Adi? Ini yang mereka ini mau jual-jual partai. Kenapa dia dipecat? Karena dia bersekongkol dengan elemen di luar partai yang mempunyai kekuasaan dan uang. Ini yang mereka dipecat, bukan karena soal KLB, tapi mereka bersekongkol dengan elemen kekuasaan dan terbukti. Tadinya kan Muldoko bilang, oh enggak, cuma ngopi-ngopi, foto-foto. Sekarang kita lihat semuanya. Apa yang kami katakan benar. Dan mereka-mereka yang sudah menjadi pengkhianat-pengkhianat itu, ya pantas dipecat. Untuk apa? Mereka bersama-sama Partai Demokrat, tapi mereka bermain dengan kekuasaan. Tanya Pak Muldoko itu, KTA-nya apa? Siapa yang tanda tangan di KTA? Katanya baru diberi KTA pada waktu KLB kemarin. Lah KTA itu siapa yang tanda tangan kalau begitu? Kan dia belum jadi ketua umum. Inilah bayangin, orang yang bukan dari dalam partai, bukan kader partai, tiba-tiba nongol pun tidak di kongres luar biasa itu. Tiba-tiba jadi ketua umum. Ini semua dagelan politik, dagelan. Dan kita semua bisa melihat. Baik, kita akan konfirmasi soal KTA yang dimiliki Pak Muldoko. Ini seperti apa sih? Apakah betul dari agenda ngopi-ngopi kemarin itu, Pak Rahmat? Jadi Partai Demokrat ini diciptakan, dilahirkan oleh para pendiri partai adalah partai terbuka, bukan partai tertutup seperti sekarang. Karena partai terbuka, karena itulah Pak SBY kemudian bergabung ke dalam Partai Demokrat tahun 2003. Padahal Partai Demokrat didirikan tahun 2001. Jadi Pak SBY itu bukan pendiri Partai Demokrat. Beliau adalah Menko Polhukam
yang kemudian bergabung kepada Demokrat. Ya, Jadi sama betul. saja dengan Pak Muldoko ya yang sekarang ya orang luar yang bergabung kepada Demokrat. Kenapa Beda bergabung sekali. kepada Oke. Demokrat? Pak Rahman, Karena inilah yang dilakukan oleh para pendiri dulu, bahwa Partai Demokrat adalah partai terbuka bagi seluruh putra-putri bangsa Indonesia. baik, Itu. mungkin ini penasaran juga ya, tidak hanya Bang Andi dan juga mungkin Bang Ube, tapi masyarakat yang menyaksikan Indonesia Bicara saat ini. Seperti apa sih mekanismenya Pak Muldoko ini tiba-tiba bergabung dengan Demokrat? Apakah memang Pak Muldokonya yang ya mengajukan diri atau ada yang ya memberikan jalan begitu mungkin Pak Rahmat? Jadi bisul yang luar biasa di dalam Partai Demokrat, kanker yang sudah mencapai stadium 5 di dalam Partai Demokrat, puncaknya adalah ketika ketika Kongres 2020 dengan lahirnya terpilihnya AHY yang melabrak semua aturan anggaran dasar, terpilih tanpa adanya tata tertib, terpilih tanpa adanya laporan pertanggungjawaban keuangan oleh ketua umum dan laporan pertanggungjawaban pengurus oleh ketua umum Pak SBY waktu itu. Tiba-tiba AHY terpilih jadi ketua umum. Jadi seluruh kader di seluruh Indonesia protesnya luar biasa. Nah, bisul yang luar biasa inilah kemudian memicu. Nah, pemicunya itu adalah ketika terjadinya bencana di Kalimantan. Jadi kader itu mendekati berbagai pihak untuk membantu bencana di Kalimantan. Nah, Pak Muldoko waktu itu turun tangan membantu kader-kader Demokrat yang terkena bencana di Kalimantan, dibantu oleh Pak Muldoko tanpa berpikir panjang. Gitu, tanpa melihat bahwa ini adalah kader partai. Pak Muldoko hanya melihat ini adalah warga Indonesia yang harus dibantu. Nah, oleh tokoh senior partai dilihat, wah inilah sosok yang sangat peduli dengan masyarakat. Inilah sosok jenderal yang mengayomi. Inilah sosok jenderal yang demokratis. Lalu para pendiri kemudian berinisiatif untuk mendatangi Pak Muldoko. Karena keinginan KLB itu sudah dari tahun lalu. Tetapi siapa yang akan menjadi ketua umum? Nah, ini yang belum ketemu. Nah, kejadian bencana di Kalimantan, bencana banjir itu membuka ruang bagi para pendiri dan tokoh-tokoh partai untuk menyampaikan keinginannya kepada Pak Muldoko. Pak Muldoko nggak mau. Nggak mau karena Pak Muldoko tahu dengan etika politik. Tetapi kemudian kader para pendiri menjelaskan keadaan Partai Demokrat. Oke. Ini Jadi adalah saya jihad jawab. politik, jihad demokrasi Indonesia, Baik. jihad masa Saya depan jawab Indonesia dulu. yang disampaikan ke Pak Muldoko. Baik, Kenapa? oke. Karena kalau Demokrat ini kepemimpinannya tidak diganti, majelis tinggi tidak dibubarkan, maka politik Indonesia merosot turun jauh sebelum Orde Baik, Baru. baik. Walah. Kita konfirmasi langsung ke Bang Andi, silakan Bang Andi. Baik, ya. Dia tadi bandingkan Pak SBY sama Pak Muldoko. Wah, sama-sama katanya orang luar. Ini Pak Rahmat nggak ngerti lagi nih. Siapa yang kasih nama Partai Demokrat? Nama Partai Demokrat dari mana? Dari SBY. Siapa yang bikin lambang Partai Demokrat nih? Katakan Bangnya nih. Pak SBY. Ditambah itu Pak Muldoko nyanyi, Mas Partai Demokrat, mega berkembang. Itu tahu nggak Pak Muldoko itu? Siapa yang bikin itu? Pak SBY. Siapa yang bikin manifesto Partai Demokrat? Pak SBY. Jadi, Pak SBY ini menggagas lokomotif dari Partai Demokrat. Dari dulu sudah berbuat merancang Partai Demokrat, menyiapkan Partai Demokrat, lalu ini bikin gerbong-gerbong, lalu semua orang naik, termasuk Rahmat Darmawan ini. Naik dalam gerbong itu, termasuk Johnny Allen, termasuk juga itu Maksud Papua. Lalu belakangan berkhianat, baru berkata, lalu Pak Muldoko, apa kontribusinya Pak Muldoko sama Partai Demokrat sekarang ini? Nggak ngerti. Tahu nggak dia manifesto Partai Demokrat? Nggak ngerti pasti. Baik. Masa mau disamakan? Oke. Nah, Baik. inilah. Sekarang Lalu dia bilang ini. Satu dulu dia bilang tadi bahwa inilah menghancurkan demokrasi. Yang menghancurkan demokrasi itu yang seperti ini, KLB abal-abal itu. Tiba-tiba ada elemen kekuasaan yang berada di luar partai, bukan kader partai, lalu melakukan hostile takeover, menjadi begal partai. Ini yang merusak demokrasi. 51 menit saja kongres itu tiba-tiba milik ketua umum. Bahkan orang tidak tanya apa pikirannya Pak Muldoko terhadap Partai Demokrat. Nggak ada. Tidak hadir juga di situ.
Ini semua. Yang lain-lain itu cuma bumbu-bumbu buat mereka melakukan delegitimasi. Kenapa? Mereka sudah mau jual partai ini kepada Pak Muldoko. Baik. Itu persoalannya. Oke. Ini yang merusak demokrasi. Oke, saya ke Bang Ube. Bang Ube, dinamika yang ada di Partai Demokrat ini, menurut Anda apa efek atau dampaknya di politik Indonesia? Iya, menurut saya dalam kasus Partai Demokrat ini memang ada dua faktor ya. Pertama, ada faktor internal yang nampaknya belum tuntas di tubuh Partai Demokrat, sehingga kemudian menimbulkan persoalan di kemudian hari. Sayangnya, dua kubu ini tidak terbuka menyelesaikan persoalan ini di internal partai. Dan nampaknya ini menjadi problem awal. Lalu kemudian ada inisiatif untuk mengadakan kongres luar biasa. Celakanya, kongres ini justru kemudian membuka ruang orang di luar Partai Demokrat yang ternyata berada di lapisan elit kekuasaan. Saya tadinya tidak bisa menyimpulkan bahwa ini ada intervensi kekuasaan, tetapi ketika kemudian Pak Muldoko yang menjadi ketua umum, itu sangat sulit dibantah analisis yang mengatakan bahwa ini adalah bagian dari intervensi kekuasaan, apalagi sebelumnya ada pertemuan-pertemuan. Nah, saya kira kalau kemudian ini terus berjalan, Menkumham misalnya mengesahkan atau bahkan saya cukup ragu untuk mengesahkan, bisa jadi ini akan panjang waktunya, maka akan menimbulkan apa yang disebut dengan instabilitas politik. Jadi tensi politik akan naik karena langkah-langkah yang kemudian menghadirkan Pak Muldoko itu justru itu yang sangat sensitif ditafsirkan sebagai kudeta demokrasi. Nah, kalau ini yang kemudian muncul di masyarakat, maka persepsi publik terhadap kekuasaan itu makin negatif. Tensi politik naik, instabilitas politik akan terjadi. Jadi ini sesungguhnya secara politik merugikan kekuasaan. Karena apapun argumen yang kemudian dibangun oleh kubu KLB Sumatera Utara, itu memang narasi-narasinya yang begitu canggih misalnya dengan argumentasi perjuangan demokrasi, dia menjadi gagal argumentasi itu ketika Pak Muldoko menjadi ketua umum. Ini patut dicermati bahwa ini adalah fakta sosiologis politik yang tidak bisa dihindari. Kalau ketua umumnya bukan Pak Muldoko, mungkin ceritanya akan berbeda. Saya kira ini poin yang mestinya dicermati oleh teman-teman yang mengadakan KLB di Sumatera Utara. Di sisi lain, posisi AHY nampaknya kalau saya amati memang dalam 1 tahun terakhir ini sudah mulai mengalami semacam kematangan leadership, kematangan kepemimpinan. Jadi nampaknya ini akan ada dua kekuatan besar yang bertarung antara Muldoko dengan kubu KLB itu dengan AHY. Nanti saya kira perdebatan akan panjang di ranah hukum, bisa jadi nanti akan di PT UN misalnya, atau bahkan ketika Menkumham mengambil keputusan yang ekstrim, maka tensi politik akan makin tinggi. Dan tentu saja ini merugikan negara. Baik. Karena di saat yang sama ekonomi sedang krisis. Dan kita akan mengalami krisis yang cukup berkepanjangan. Saya kira ini dampaknya ya Mbak April, cukup membahayakan sebetulnya. Dan sayangnya itu Pak Muldoko mengambil posisi ketua umum. Saya kira itu menjadi problem besar demokrasi kita. Iya, Bang Ube, meskipun memang di dalam Partai Demokrat ada konflik di dalamnya, tapi kita tidak memungkiri ya kalau Partai Demokrat ini menjadi buah bibir yang ada sekarang, dan tentunya mungkin ini menjadi skenario untuk bisa menaikkan pamor Demokrat. Kita akan membahas itu, tetaplah bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara.